Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Javita Praksasa Lestana, NIM 2018-135. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan pembangunan dan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan ialah suatu pedoman yang menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu dengan terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Pasal 76 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara, negara, dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan pembangunan itu sendiri yaitu setiap bangsa membutuhkan pembangunan. Ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan, namun unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak semata-mata suatu fenomena ekonomi. Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutan guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Saat ini, kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang mengglobal pada era sekarang ini. Oleh karena itulah, masyarakat bersama pemerintah dengan gencarnya melakukan upaya di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan di mana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang. Secara yuridis, formal kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan, penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya disebut UU PLH. Dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana merupakan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip atau asas yang terkandung dalam UU PLH tersebut yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya.
Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian besar dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini, dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 3 sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, antara lain. 1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri. 2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang. Yang terakhir, alasan yang sifatnya ideal, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, hal yang seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat. Di samping itu juga akan berdampak negatif baik kepada pemerintah maupun negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditentukan dengan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal tersebut ditempuh agar tidak terjadi kesewenang-wenangan bagi semua pihak, baik yang diduga sebagai pencemar atau pihak yang menderita. Masalah lingkungan secara global didasarkan pada 3 faktor. 1. Kependudukan, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akibat dari krisis lingkungan secara global, meluasnya tanah krisis, menipisnya luas hutan tropis, makin rusaknya ekosistem, menghangatnya iklim bumi, meningkatnya ancaman hujan asam. Masalah lingkungan ada karena didasari oleh merusak atau mengganggu sistem pendukung kehidupan, menciptakan ancaman dan bahaya buatan manusia dalam bentuk berbagai sumber bencana. Berlanjutnya dampak dan resiko lingkungan ini pada generasi masa datang. Makin lemahnya struktur dan fungsi organisasi sosial masyarakat dalam berperan serta dalam mendukung kegiatan pembangunan atau mengelola lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.